Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا مالك قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, sahibul hajah, sekeluarga, para sesepuh dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam satu majelis yang kita yakin penuh barokah, dihadiri para malaikat, dihujani rahmat, sekaligus insya Allah jadi tambahan samu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai kita, menyayangi kita, yang tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya, baik di dunia sampai besok di akhirat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pagi hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan akhina khairul anwar sekeluarga dalam rangka walimatul khitan adinda adik dan adinda Abina. Mudah-mudahan kedua anak yang dikhitan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah pembacaan maulid, barokah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan barokah doa dari kita semua yang hadir. Dijadikan anak-anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi orang tua, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi umat, bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika anak itu menjadi anak yang bertakwa para hadirin dan berbakti kepada orang tua, maka itu merupakan satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah syair disebutkan, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu banyak sekali. Kula jenengan boten saged lek ajeng ngitung nikmat saking Gusti Allah. Tiap detik kita ini dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hambanya, maka termasuk nikmat yang terbesar selain nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat dijadikannya kita umatnya Nabi yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad SAW. Selain itu semua,
termasuk kenikmatan terbesar hidayatul auladi, ketika kita diberikan oleh Allah anak-anak yang mendapat hidayah dari Allah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang birrul walidain kepada orang tuanya. Nikmat luar biasa Pak. Tentunya bunga oleh anak oleh orang, mengharumkan namanya orang tua, mengangkat derajatnya orang tua niku tentunya. Masih sepunten sing kadang yang sepun niku uripe sak wontene. Griyane sak wontene, mangane ya sak onoe, penghasilannya juga pas-pasan. Tapi lek enggak ada anak sing kaya ngoten iku bertakwa, hormat teng tiyang sepuh, patuh, nurut, akhlak, adab, aturan, tentrem, adem atine wong tuwa. Tiyang sepuh wonten kuburan boten dilalekno oleh anak kaya ngoten niku. Dikiringi terus donga niku boten nate mandeg. Dikiringi terus waosan Quran. Teng kesarian bunga, krono tiyang sepuh niku lan tiyang iman ningali kelakuane anak sing teng donya niku. Bunga insyaallah. Sampai linjing teng akhirat insyaallah dados bisa ngangkat derajatnya orang tua nanti. Bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya kalau anak itu menjadi anak yang baik. Tapi sepunten wali ani Quran. Lek pun anak niku mboten bertakwa, ahli maksiat, uququl walidain, naudzubillah min dzalik, lahir nikmat tapi gede titik jadi azab kaya wong tua. Jadi malah petaka bagi orang tuanya dunia akhirat. Durunge teng akhirat teng dunya niku pun diganyang, pun disusahkan. Saya pun duwe anak kaya ngoten sepunten sing kakang masih omahe kaya istana. Masih penghasilannya gede, duit akeh, tapi lek pun anak boten gak ada aturan, boten gak ada akhlak, boten toto kromo, uququl walidain, ahli maksiat, maka orang tua saya yakin hidupnya gak ada tenangnya, hidupnya gak ada tentramnya, setiap saatnya mungkin susah karena perilaku dan kelakuan anaknya. Oleh karena itu hadirin, apalagi zaman seperti sekarang, terus terang, anak-anak umat Islam sudah banyak yang sangat bejat dan rusak moral dan akhlaknya para hati. Zaman zaman kini kulo jenengan tinggal di cacah anak wong Islam duduk koyo anak wong Islam tingkah laku dan gaya hidupnya para hati. Pergaulan bebas kita lihat sudah parah. Durung sak bojo pun koyo sak bojo. Koyok firman Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Seakan-akan ayat ini sudah terhapus dari Quran di zaman ini. Koyok boten enten iki ayat Al-Quran. Belum lagi yang namanya narkoba, obat-obatan terlarang, luar biasa parah di tengah-tengah umat Islam zaman sekarang. Belum lagi uququl walidain para hadirin. Saya pernah dapat satu cerita kejadian nyata di Jawa Tengah, teng Jogja ini kejadian. Ini mudah-mudahan ini bukan terjadi di keluarga ini kurang jenengan. Ada satu orang nabrak, sing cerita kali kula niki ponakane sing nabrak. Jadi lek munggo hadis ngoten niku riwayate sahih, muttasilus sanad, sanate muttasil, sanes riwayat. Yang ditabrak ABG laki-laki, sepeda motoran, meninggal ditabrak. Urusan dengan kantor polisi, tepat urusan dengan kantor polisi, bapak sing nabrak niki kepanggih kali ibu lari sing ditabrak niki. Diparani ibu niki dijanji sepuro, bu sepunten sing kathah bu, kula sing nabrak anak jenengan tapi kejam, bu boten sengaja bu sepunten sing kathah. Dijawab kali si ibu niku, Pak, boten perlu njaluk sepuro, Pak, sing salah sanes jenengan, Pak, sing salah niku anak kula. Kaget niki bapak, kok iso sing salah anake? Wong aku sing nabrak sampai mati. Akhirnya si ibu niki cerita, sampeyan tinggal niki ibu iki sing meteng 9 wulan
kelawan karwanyo yang melahirkan, yang menyusui, yang merawat, sing dulang, sing ngedusi, sing nyewoki mulai cilik, sing gendong berjam-jam, yang berjuang mati-matian untuk si anak. Kalau kita mau balas jasanya ibu kita, para hadirin, apapun yang kita berikan untuk ibu kita belum cukup balas jasanya ibu. Zaman ini Kanjeng Nabi ini enten setunggal sahabat, ibu kepingin haji, boten gak ada ongkos, boten gak ada bekal, digendong. Karena kepingin nyampe no hajat ibu digendong. Tawaf sa'i teng Mina, teng Musdalifah, teng Arafah, sampai tutup haji. Mantun tutup haji ngadep teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cerita teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ibu saya minta untuk haji, saya nggak punya bekal, nggak punya ongkos, saya gendong ya Rasulullah sampai selesai haji. Apakah itu sudah cukup untuk balas jasanya ibu saya? Ngopo jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan satu tarikan nafas dan rasa sakit ibu kamu ketika melahirkan kamu itu belum sebanding. Dengan satu tarikan nafas dan rasa sakit ibu kamu ketika melahirkan kamu itu belum sebanding. Oleh karena itu hadirin, kalau sudah untuk orang tua kita, bapak, lebih-lebih ibu kita, jangan pernah dikecewakan. Jaluk nopo mawon lek saged panjenengan nuruti. Lek gak duwe-duwe, lek perlu utang gak apa-apa lek wong tuwa. Insyaallah lancar dunya akhirat, gak perlu kuatir. Ojo perhitungan lek gawe ibu gawe bapak, ojo perhitungan. Karena sebenarnya sing kadang-kadang zaman kini iki kae dirimu iki diambil wong tuwa nih, padahal wong tuwa pun sepuh nih. Kondisi fisik sudah merosot. Sudah nggak bisa mandiri, nggak bisa cari duit sendiri, baru dirimu iki diambil wong tuwa niku wis merengut, wis metotok nang wong tuwa, wis mantel, penjengkel teng tiyang sepuh. Naudzubillah min dzalik. Kalau anak seperti itu gak akan sukses lah dunia wal akhirat, dunia akhiratnya akan sukses. Jangan pernah dilupakan jasanya orang tua, luar biasa Pak. Ini tadi si ibu cerita sama bapak yang nabrak ini. Pak, anak saya ini sebelum keluar rumah kemudian dengan tabrak sampai mati. Saya ibunya ini Pak. Ibunya saya dikalungi arit. Dikalungi arit. Jaluk tukokno sepeda motor. Akhirnya kula pun boten kuat ndonga dumateng Gusti Allah pun Pak. Ya Allah, saya enggak kuat dengan anak saya ini ya Allah. Kalau mau ambil silakan diambil ya Allah. Akhirnya pamit keluar rumah, dia naik sepeda motor, terjadi apa yang terjadi, dia dengan tabrak yang sampai pecah. Jadi kondisi zaman seperti sekarang ini para hadirin mengerikan. Oleh karena itu mari monggo kita harus lebih ekstra hati-hati mendidik anak-anak kita mulai kecil sebelum kita terlambat. Didik mulai cilik, ojo les mulai ganyang enten sinyal-sinyal boten beres, baru kadang-kadang tiang sepuh niku kayak sadar kepingin didik anaknya dengan baik. Jangan. Mulai kecil mari kita menjadi orang tua, kita berikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kita menjadi bapak yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleh. Kasih contoh yang baik, mulai kecil perlihatkan yang baik-baik, perdengarkan yang baik-baik. Karena pendidikan mulai kecil ini berpengaruh, bro. Masih secili-cili sing ditinggali itu berpengaruh, sing dipilengaken itu berpengaruh. Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad teng kitab Adab Sulukil Murid niku beliau jelaskan innas sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Pendengaran, penglihatan itu dua pintu terbuka yang nyambung ke hati. Masuk melalui keduanya, apapun yang masuk melalui keduanya itu akan sampai ke hati. Oleh karena itu kalau yang dilihat yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik mulai kecil, insya Allah hatinya menjadi hati yang baik. Kalau hati menjadi hati yang baik, otomatis anggota badan yang zahir ini perbuatannya juga baik. Tapi kalau mulai kecil yang didengar, yang dilihat yang tidak baik,
maka hati pun menjadi tidak baik. Kalau hati menjadi tidak baik, maka otomatis anggota badan yang zahir ini perilakunya juga tidak baik. Jadi sekali lagi itu berpengaruh para hati. Yang dilihat, yang didengar mulai kecil itu semuanya berpengaruh. Kemudian selain itu, monggo dididik ilmu agama. Dididik ilmu agama para hati. Teng kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah. Niku enten keterangan qala ba'dul ulama al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu adalah pengaman dari tipu dayanya setan. Kalau sudah anak-anak kita gersang dari ilmu agama, cuma dididik ilmu itu tok ilmu agama ini boten diperhatekno kali tiyang sepuh, naudzubillah min dzalik, akan mudah terjerumus, akan mudah terperosok ke perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memang kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya ilmu agama. Dan setunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man laqiyallaha bi jahalati ahli. Termasuk orang yang paling menyesal besok di hari kiamat. Teng kiamat itu kakak yang nyesel, sebab penyesalan itu macam-macam. Nah, termasuk orang yang paling menyesal besok di hari kiamat, yaitu orang yang menghadap Allah dengan meninggalkan anak-anak yang jahil urusan ilmu agama. Kadang-kadang Masya Allah komputer pinter, bahasa Inggris pinter, ahli ekonomi, tapi sebenarnya yang kata agama ini nul mutul, mau Quran guys. Lah kena menenang ini buatan titik sih lewat ini. Oleh karena itu di ilmu agama ini nggak bisa ditawar perhari. Nopo malih sakit sampai tadi hari alim mana yang jenengan, Masya Allah, Masya Allah. Untung yang sepuh yang dua anak alim. Dan jangan pernah pesimis ini sudah di wong alim, duduk khusus anak wong alim. Masih bapaknya becak, masih bapaknya kondektur bis, supir truk, kuli bangunan. Bukan tidak mungkin anaknya jadi anak yang alim. Yang penting serius di anak. Kalau nanti undangan dan penataan minongan, dari ini kalau mau itu enten kiroat, sing kiroat namanya Fathur Rahman. Duniki Fathur Rahman ini ceritanya tiang-tiang sing temudi buta mulai lahir. Jadi mulai bayi itu meripati pun buatan kesingan. Tapi duduk cuma sekedar apa pinter maca Quran, hafizul Quran 30 juz. Oleh bayi buatan ketinggalan di bumi Pak. Hafizul Quran 30 juz. Napa bapak kiai ustaz wong alim, bapak tani, kerjane brojol sawah bapak ini. Tukang brojol sawah. Anaknya mripate buatan ketinggal mulai lahir, tapi kalau dididik teman-teman kali tiang sepuh, hafizul Quran 30 juz. Makanya untung lihat yang anak alim itu. Oleh karena itu jangan pernah pesimis. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita tidak tertutup untuk punya anak yang alim. Karena ilmu niku sanes warisan. Duduk lek kiai anak itu dadi kiai pisan alim boten. Ustaz anaknya pasti jadi ustaz boten tentu. Ilmu bukan warisan. Ibn Mas'ud dawuhe napa? Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Enggak ada orang yang lahir itu alim, enggak ada. Ulama semua itu jadi alim karena ngaji. Ilmu itu bisa diraih bitta'allum dengan proses belajar. Kita lahir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah melahirkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu. Bisa ngerti sesuatu itu karena kita diajari oleh orang tua kita. Ya ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir atas nama Akhina Khairul Anwar sekeluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para hadirin yang sudi meluangkan waktu pagi hari ini. Boten enten balasan nopo-nopo nggih berkatan sak wonten tambah donga jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Atas nama sahibil hajah sekeluarga
jika terdapat kekurangan dalam penghormatan baik dari segi tempat, hidangan, sambutan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khairi, anak-anak yang kita banggakan dunia akhirat dan dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barik lana fi auladina wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.